Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai pertemuan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan mata kuliah e-bisnis. Pada pertemuan ke-11, topik yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu terkait tentang SWOT e-bisnis. Materi yang akan saya sampaikan terkait dengan konflik dalam mengelola e-bisnis. Capaian pembelajaran dari perkuliahan dengan topik SWOT e-bisnis yaitu 1. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan faktor konflik. Yang kedua, mahasiswa dapat menguraikan konflik. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis konflik dalam e-bisnis. Serta mahasiswa dapat mengumpulkan sumber dan solusi konflik dalam e-bisnis. Konflik dalam mengelola e-bisnis. Jadi sebuah perusahaan yang beroperasi di internet biasanya memiliki lebih dari satu sumber pendapatan, revenue stream, akibat diimplementasikannya beberapa jenis model bisnis pada saat yang bersamaan. Bukanlah merupakan sesuatu yang salah untuk memiliki portfolio model pendapatan seperti tersebut, karena selain beragamnya jenis pelanggan yang terhubung di internet, sebuah perusahaan dapat memiliki lebih dari satu spesialisasi yang ditawarkan. Namun demikian, dilihat dari kacamata manajemen, ada satu hal yang harus diperhatikan oleh para praktisi bisnis, yaitu menyangkut hubungan antara model bisnis tersebut. Konflik dalam mengelola e-bisnis antara dua jenis model bisnis yang berbeda. Ada 4 jenis hubungan keterkaitan yang mungkin terjadi, yaitu masing-masing sinergistik, konflik, neutral, dan cohesion. Apa itu masing-masing penjelasannya? Sinergistik. Jadi sinergistik itu merupakan hubungan antara dua jenis model bisnis yang berbeda, yang pada hakikatnya saling menguntungkan atau saling melengkapi. Contohnya model bisnis seperti ini adalah direct to customer, D2C, dengan virtual community, dengan virtual community. Jadi jelas terlihat dalam kerangka ini bagaimana pengembangan pertumbuhan virtual community akan sangat membantu perusahaan dalam menjalankan transaksi direct to customer. Kemudian konflik itu adalah merupakan hubungan antara dua jenis model bisnis yang saling merugikan karena adanya konflik kepentingan dalam kegiatan operasionalnya. Contohnya model bisnis direct to customer D2C dengan content provider. Bisnis content provider dikatakan berhasil jika perusahaan bisa menyediakan informasi yang jujur, tepat, benar, dan berkualitas, yang mungkin justru itu akan mendatangkan kerugian bagi para calon pelanggan yang ingin membeli produk atau jasa dari perusahaan yang sama dengan metode mekanisme direct to customer. Misalnya di sini adalah sebuah perusahaan atau katakanlah CV memberitahukan produk yang terbaik dan termurah yang ada di pasaran. Sementara produk yang sama itu ditawarkan melalui direct to customer, bukanlah yang terbaik maupun termurah. Kemudian neutral merupakan hubungan keterkaitan antara dua jenis model bisnis yang di satu sisi sebenarnya tidak dapat dikatakan saling menguntungkan, saling support, sementara di sisi yang lain tidak pula terjadi konflik. Contohnya model bisnis yang seperti ini adalah perpaduan antara model bisnis content provider dengan share infrastruktur. Di satu pihak perusahaan memiliki kemampuan menciptakan informasi yang berkualitas, kompatibel melalui content provider, sementara di sisi lain, di pihak lain perusahaan memiliki pula sumber daya, fasilitas, infrastruktur, teknologi informasi yang dapat ditawarkan pada share infrastruktur. Kemudian Caution itu seperti apa? Caution itu merupakan sebuah hubungan antara dua jenis model bisnis yang memiliki potensi untuk konflik jika tidak dipikirkan dan dikelola dengan sungguh-sungguh. Contohnya adalah model bisnis antara full service provider dan shared infrastruktur. Di mata pelanggan,
Bekerja sama dengan perusahaan dalam pemberian jasa full service provider merupakan keunggulan kompetitif karena yang bersangkutan melihat bahwa saingannya tidak memiliki hal yang sama. Namun di sisi lain, perusahaan juga memiliki jasa share infrastruktur yang artinya dapat menawarkan fasilitas infrastrukturnya kepada perusahaan mana saja yang jelas akan membingungkan pelanggan terkait yang merasa telah memiliki keunggulan kompetitif. Tentu saja dua perspektif eksklusifisme dan inklusivisme ini akan berpotensi menjadi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah pertemuan ke-13 ini dengan topik SWOT e-business, yaitu jika semua jenis bisnis model dipetakan ke dalam jenis hubungan relasi di atas, perusahaan akan dapat melihat secara jelas potensi keuntungan dan kerugian akibat diimplementasikannya portfolio model bisnis tersebut, model bisnis T. Tabel berikut memperlihatkan contoh pemetaan yang dimaksud. Jadi dengan model bisnis tadi bisa dipetakan model bisnisnya, dilakukan analisa dulu. Kemudian dengan memperhatikan matrik pada tabel tersebut, perusahaan dapat mulai mengkaji keberadaan model bisnisnya dan mengidentifikasikan hubungannya. Jika terdapat hubungan konflik atau yang berpotensi terjadinya konflik, jelas harus dipikirkan strategi pencegahannya seperti apa. Sementara jika bersifat netral atau saling support, saling mendukung, perusahaan dapat terus melanjutkan aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Ini penjelasan saya tentang SWOT e-business. Kalau ada yang belum difahami atau ada yang mau didiskusikan dan ditanyakan, nanti bisa langsung di kolom di menu chat ya, diskusi yang ada di Sepada. Silakan bertanya di situ atau melalui grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.